Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Galuh Nugraha. Kalian bisa manggil saya Dimas. Saya mahasiswa Bina Dharma semester 5. Nama saya Aziz Aludin, NIM 1814102234. Saya akan menjelaskan presentasi tentang makalah manajemen IT risk management. Kali ini saya mewakili teman-teman yang bernama Bimo, NIM 1814103338, dan ini di tim kelompok saya ada Muhammad Dimas Galuh Nugraha dan Aziz Aludin. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Mitigasi risiko. Di sini mitigasi risiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang didapatkan ditemukan dari dampak atau risiko tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di manajemen risiko sendiri ada circle, a continuous interlock process, not an event. Plan, what, when, and how. Apa dan kapan dan mengapa. Terus ada akses, mengidentifikasi dan menganalisa. Handle ini mitigate the risk, meminimalisasi risiko. Monitor and report, knowledge and happening. Circle manajemen risiko. Kita ke poin 2.1 ya. Pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko mencakup 3 proses: penilaian risiko, mitigasi risiko, serta evaluasi dan penilaian penjelasan. Ada 3 poin. Poin pertama, proses penilaian risiko yang meliputi identifikasi dan evaluasi risiko dan dampak risiko, dan rekomendasi pengurangan risiko. Pengukuran yang dijelaskan di bab 3. Proses penilaian risiko. Proses penilaian risiko. Sebentar, kita cari yang di penilaian risiko. Nih, proses penilaian risiko terdiri dari 3 unsur, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Kita tambahkan sedikit ya penjelasannya. Identifikasi risiko. Unsur pertama dalam penilaian risiko yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan, tindakan, dan kegiatan mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran.
Dengan kata lain, identifikasi risiko adalah kegiatan untuk mencari dan mendaftar risiko yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi atau bisnis proses. Oke, kita ke poin selanjutnya, analisis risiko. Analisis risiko merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi dan beberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami risiko yang penting itu dikelola secara aktif dan menyediakan data untuk membantu menentukan prioritas penanganan risiko. Level risiko ditentukan oleh dua hal, yaitu risiko frekuensi dan level konsekuensi. Level risiko yaitu level besar kecilnya atau tingkatan suatu risiko. Level frekuensi atau bisa dibilang probabilitas adalah besar kecilnya kemungkinan terjadi risiko atau kekerapan kejadian suatu risiko. Penentuan probabilitas terjadi suatu event sangat subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Sedangkan level konsekuensi yaitu besar kecilnya dampak negatif dari suatu risiko. Oke, kita lanjut ke poin 3. Evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini masuk di tahap terakhir dalam penilaian risiko, yaitu evaluasi risiko ini dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditentukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang diterapkan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke seperti lagi mitigasi risiko. Mitigasi risiko yang mengacu pada penentuan prioritas, penerapan, dan mempertahankan langkah-langkah pengurangan risiko yang sesuai yang direkomendasikan dari penilaian risiko. Proses mitigasi risiko kita gali sedikit lagi ya. Mitigasi risiko kita baca sedikit panjang. Kita tarik sedikit saja lah ya. Mitigasi risiko juga merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atau atas risiko tersebut. Karena wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak langsung pada proses bisnis utama. Mungkin yang dimaksudkannya di sini manajemen risiko itu agar tidak terjadinya tergangguan proses di dalam kinerja sehari-hari mungkin. Oke, kita lanjut ke PPT lagi. Proses evaluasi berkelanjutan dan kunci untuk menerapkan program manajemen risiko yang sukses. Penting risiko. Ya, itulah 3 poinnya. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Pejabat otorisasi sistem bertanggung jawab menentukan apakah risiko yang tersisa
berada pada tingkat yang dapat diterima, atau apakah keamanan tambahan pengendalian harus diterapkan untuk lebih mengurangi atau menghilangkan risiko sisa sebelumnya. Memberi otorisasi sistem teknologi informasi TI untuk pengoperasian. Ambil kasusnya keamanan rumah misalnya. Banyak orang yang memutuskan untuk memasang sistem keamanan rumah dan membayar biaya bulanan ke penyedia layanan agar ini dipantau untuk perlindungan yang lebih baik dari properti mereka. Bahwa organisasi memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misinya. Pemilik misi ini harus menentukan kemampuan keamanan itu. Sistem TI mereka harus menyediakan tingkat dukungan misi yang diinginkan dalam menghadapi ancaman di dunia nyata. Jadi untuk masalah keamanan ini ya mesti harus diperhatikan lagi, tidak hanya berharap kepada keamanan yang sudah ada. Selanjutnya, integrasi manajemen risiko ke SDLC. SDLC ini requirement analysis, System Development Life Cycle, SDLC, requirement analysis, design, implementation, testing, evaluation. Oke. Integrasi manajemen risiko ke SDLC. Penjelasannya meminimalkan dampak negatif pada suatu organisasi dan kebutuhan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan. Alasan mendasar organisasi menerapkan proses manajemen risiko TI mereka. Sistem SDLC memiliki 5 fase: inisiasi, pengembangan atau akuisisi, implementasi, operasi atau pemeliharaan, dan pembuangan cycle. Dalam beberapa kasus, sistem TI mungkin menempati beberapa fase di waktu yang sama. Manajemen risiko adalah proses yang berulang-ulang yang dapat dilakukan selama fase utama SDLC. Oke, fase 1. Inisiasi kebutuhan akan sistem TI diungkapkan dan tujuan serta ruang lingkup sistem TI didokumentasikan. Dukungan dari risiko aktivitas manajemennya. Risiko yang teridentifikasi digunakan untuk mendukung pengembangan persyaratan sistem, termasuk persyaratan keamanan dan konsep operasi keamanan. Masuk di strategi berarti ya. Oke, kita lanjut ke fase kedua. Fase kedua, pengembangan atau akuisisi sistem TI. Dirancang, dibeli, diprogram, dikembangkan, atau sebaliknya dibangun. Dukungannya, risiko yang teridentifikasi selama ini, fase dapat menggunakan mendukung analisis keamanan TI, sistem yang mungkin mengarah ke arsitektur dan desain selama sistem pengembangan. Oke, fase ketiga, implementasi fitur keamanan sistem yang harus dikonfigurasi, diaktifkan, atau diuji dan diverifikasi. Dukungannya, proses manajemen risiko mendukung penilaian implementasi sistem terhadap persyaratannya dan di dalamnya model operasional lingkungan hidup. Keputusan mengenai risiko yang diidentifikasi harus dibuat sebelum sistem operasi. Fase 4, operasi atau pemeliharaan sistem menjalankan fungsi. Biasanya sistemnya adalah sedang dimodifikasi secara berkelanjutan. Dasar melalui penambahan perangkat keras dan perangkat lunak oleh perubahan organisasi, proses, kebijakan, dan prosedur. Dukungannya,
Aktivitas manajemen risiko dilakukan untuk sistem periodik, otorisasi berulang-ulang. Jadi setiap kali ada pergantian organisasi, manajemen risikonya diperbaharui juga. Kapanpun perubahan besar dilakukan pada file sistem TI dalam operasionalnya lingkungan produksi, misalnya termuka sistem baru, ya seperti sekarang lah, sekolah jadi online. Fase kelima, secara aman dan sistematis. Pembuangan fase ini mungkin melibatkan disposisi informasi, perangkat keras dan perangkat lunak. Kegiatan mungkin termasuk pindah, mengarsipkan, membuang atau menghancurkan informasi dan membersihkan perangkat keras dan perangkat lunak. Aktivitas manajemen risiko dilakukan untuk setiap komponen yang akan dibuang atau diganti, memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak dibuang dengan benar dari data sisa atau ditangani dengan tepat, dan itu migrasi sistem dilakukan. Lanjut ke poin 2.3. Peran utama manajemen risiko adalah tanggung jawab manajemen. Bagian ini menjelaskan peran kunci dari personel yang harus mendukung dan berpartisipasi dalam proses manajemen risiko. Manajemen poinnya adalah manajemen senior. Manajemen senior di bawah standar kehati-hatian dan bertanggung jawab utama untuk pencapaian misi yang harus memastikan bahwa yang diperlukan sumber daya diterapkan secara efektif untuk mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai misi. Mereka juga harus menilai dan memasukkan hasil dari aktivitas penilaian risiko ke dalam proses pengambilan keputusan. Program manajemen risiko yang efektif menilai dan memitigasi risiko misi terkait. Oke, lanjut ke CIO, Chief Information Officer, atau kepala informasi sistem mungkin bahasa Indonesia. CIO ini bertanggung jawab atas IT lembaga, perencanaan, penganggaran dan kinerja termasuk komponen keamanan informasinya. Keputusan yang dibuat di bidang ini harus didasarkan pada manajemen risiko yang efektif. Program pemilik sistem dan informasi. Poin-poin kepala keamanan informasi ini, informasi office ini ada policy, capital and planning, investment, performance and result based management, security and information assurance, leadership, strategic planning, technology assessment, e-government, e-business, dan arsitektur infrastruktur, proses improvement, dan akuisisi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Pemilik sistem dan informasi adalah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kontrol yang tepat diterapkan untuk menangani integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem dan data dengan informasi yang mereka miliki. Biasanya sistem dan informasi bertanggung jawab atas perubahan pada sistem TI mereka. Jadi mereka biasanya harus menyetujui dan menandatangani perubahan pada sistem TI mereka. Misalnya sistem peningkatan perubahan besar pada perangkat lunak dan perangkat keras sistem, dan oleh karena itu pemilik informasi harus memahami peran mereka dalam manajemen risiko, memproses dan mendukung penuh proses ini. Oke, selanjutnya manajer bisnis dan fungsional. Manajer yang bertanggung jawab untuk bisnis, operasi, dan proses pengadaan TI harus berperan aktif dalam risiko proses manajemen. Manajer ini
adalah individu dengan otoritas dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan trade-off. Sebentar. Trade-off adalah situasi di mana seorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih atau membuat keputusan yang sebelahnya bisa rugi, tapi mungkin keputusannya lebih ke arah lebih banyak untung ya kali ya. 60-40 atau 70-30 mungkin trade off. Yang penting untuk mencapai misi, ya kembali lagi tujuannya untuk misi organisasi atau perusahaan lah ya. Terus keterlibatan mereka dalam proses manajemen risiko memungkinkan pencapaian yang tepat dalam keamanan sistem TI yang jika dikelola dengan baik akan memberikan misi efektivitas dengan pengeluaran sumber daya yang minimal. ISSO, manajer program keamanan TI dan petugas keamanan komputer bertanggung jawab untuk program keamanan organisasi mereka, termasuk manajemen risiko. Karena itu, mereka memainkan peran utama dalam memperkenalkan metodologi dengan tepat dan terstruktur untuk membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan meminimalkan risiko pada sistem TI yang mendukung misi organisasi ISO. Juga bertindak sebagai konsultan utama untuk mendukung senior manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas ini berlangsung secara berkelanjutan. Praktisi keamanan TI, misalnya jaringan, sistem, aplikasi, dan administrator database, spesialis komputer, analisis keamanan, konsultan keamanan, bertanggung jawab atas implementasi keamanan yang tepat, persyaratan, dan sistem TI mereka. Seperti perubahan yang terjadi pada sistem TI yang ada di lingkungan, misalnya perluasan konektivitas jaringan, perubahan ke yang ada infrastruktur, dan kebijakan organisasi, pengenalan teknologi yang baru. TI praktisi keamanan harus mendukung atau menggunakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko baru dan menerapkan kontrol keamanan yang baru sesuai kebutuhan melindungi TI mereka. Pelatih kesadaran keamanan atau security subject terprofesional itu personal organisasi adalah pengguna sistem TI. Penggunaan sistem TI dan data sesuai dengan kebijakan pedoman atau aturan perilaku organisasi penting untuk mengurangi risiko dan melindungi sumber daya TI organisasi. Untuk meminimalkan risiko terhadap sistem TI, penggunaan sistem dan aplikasi harus disediakan dengan pelatihan kesadaran keamanan. Oleh karena itu, pelatih keamanan TI atau profesional bidang keamanan atau subjek harus memahami proses manajemen risiko sehingga bahwa mereka dapat mengembangkan materi pelatihan yang sesuai dengan memasukkan penilaian risiko ke dalam program pelatihan mendidik pengguna akhir. Manajemen risiko, karena waktunya belum cukup, kita gali lagi manajemen risiko. Mungkin kita akan sedikit mengulang di SDLC. Kita cari lagi. Penjelasan lengkap tentang
SDLC atau Software Development Life Cycle, siklus hidup pengembangan sistem atau sistem life cycle, siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang harus digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem operasi perangkat lunak yang terdiri dari tahap rencana, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan. Dalam rekayasa perangkat lunak, Angshad, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus yang paling banyak digunakan, yakni siklus hidup tradisional, siklus hidup menggunakan prototyping, dan siklus hidup dengan orientasi objek. Analisis, design, implementation, maintenance, planning. Dari planning, analisis, design, implementation, maintenance. Kita cari lagi tentang penjelasan CIO. Kita cari lagi CIO. Chief Information Officer. Pelatihan. Chief Information Officer atau disingkat CIO adalah sebuah jabatan strategis yang mendukung teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. CIO adalah eksekutif yang bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi di dalam suatu organisasi. Mengingat pentingnya jabatan tersebut, dukungan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi sangat diperlukan. Menghadapi permasalahan lemahnya aspek perencanaan dan pengendalian TIK untuk menjaga pemerintahan dan berbagai tantangan ke depan di bidang e-government, diperlukan adanya keseragaman pemahaman dan keterampilan Government Chief Information agar seluruh daerah dapat bergerak secara serentak dan selaras dengan tujuan pengembangan TIK. Untuk memenuhi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang CIO ini, maka Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPTIK, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) menyelenggarakan pelatihan Chief Information Officer bagi para pengambil kebijakan di bidang e-government di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Pelatihan ini merupakan salah satu rangkaian dari program IT Capacity Building Training on Government Official bekerja sama dengan BPPTIK dan KOICA di tahun 2015 dan 2016 yang akan menyelenggarakan 50 kelas pelatihan di bidang TIK bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah. Oke, terus tadi sedikit tentang CIO. Manajer bisnis dan fungsional.
Ya, mungkin kesimpulan manajemen risiko di sini untuk mengurangi atau meminimalisir risiko yang ada. Segala sesuatu yang berdampak dengan risiko bisa dikurangi. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan di kesempatan kali ini. Ini sangat banyak dari kata cukup dan begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu saya minta maaf atas semua kekurangannya dan terima kasih telah menyaksikan presentasi yang sederhana dan masih kurang effort sih. Tapi udahlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian presentasi dari tim kami. Terima kasih, bye bye.